Halo semuanya, perkenalan nama saya Baik Yunus dengan NPM 333 Kota Bogor. Halo, saya Dimas Hadi Putra dengan NPM 333 422 0001. Dan saya Muhammad Anwar Ramadan dengan NPM 333 422 0054. Kami bertiga di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip konservasi energi. Simak video ya. Konservasi energi adalah upaya sistematis yang terpadu guna memanfaatkan dan efektif penggunaan energi untuk masa depan dan negara dan bangsa ke depannya. Nah, dalam video ini kami membahas dalam 3 topik. Yang pertama, menghilangkan buangan energi beserta kebijakannya. Kedua, mengurangi rugi-rugi energi. Dan ketiga, memaksimalkan dan memanfaatkan efisiensi penggunaan energi. Oke, langsung pada topik yang pertama, yaitu menghilangkan buangan energi beserta pencegahannya. Nah, buangan energi itu sendiri ada beberapa tahap yang dilakukan. Pertama, yaitu menentukan tujuan energi yang sedang dipakai. Kedua, menganalisis penggunaan energi pada saat penggunaannya atau pada saat suatu proses dalam industri maupun kedua. Ketiga, identifikasi dan mengetahui pembentukan energi. Keempat, menggunakan teknologi yang lebih efisien atau lebih ramah lingkungan beserta mengefisiensi energi yang ada. Kelima, melakukan pelatihan dan kesadaran pada pekerja. Keenam, dan yang terakhir, pemanfaatan dan evaluasi setiap bulan atau setiap tahunnya secara berkala. Nah, dari beberapa tahap ini, kita bisa menentukan bagaimana cara meminimalisir dan menghilangkan buangan energi yang ada. Buangan energi itu sendiri adalah pembuangan yang sebenarnya bisa kita hilangkan dengan mengikuti langkah-langkah tersebut. Contohnya seperti pada sistem pemanasan pendinginan yang tidak efisien pada suatu perusahaan, yaitu biasanya di AC maupun pendingin pemanas dan ruangan. Nah, di sini menyebabkan konsumsi energi yang tinggi. Solusinya adalah mengganti sistem pemanasan dan pendingin lama dengan model yang baru, yang dimana penggunaan penyerapan energi listrik yang digunakan lebih kecil dan lebih rendah. Nah, di sini kita sudah mengetahui pembuangan dan energi kita bisa menggunakan listrik dari hal seperti itu. Ya, semua dimulai dari hal kecil dan akan berefek besar ke depannya. Itu untuk topik yang pertama dan terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua itu tentang mengurangi rugi-rugi energi. Sebagai informasi, rugi-rugi energi adalah kondisi di mana energi yang dikeluarkan dengan energi yang diterima pada saat penerimaan itu tidak sama. Proses mengurangi rugi-rugi energi adalah proses yang dilakukan untuk mengurangi energi yang tidak diperlukan. Saya mau bagi contohnya itu dalam dua skala, yaitu skala kecil dengan skala yang besar. Skala kecil itu adalah skala yang dilakukan sehari-hari, contohnya dengan mengurangi penggunaan kereta di fasilitas umum, terus atau mematikan lampu di siang hari ketika tidak diperlukan. Kemudian pada skala besarnya itu bisa dilakukan oleh perusahaan. Itu seperti membuat program kesadaran energi bagi karyawan dengan melakukan sosialisasi atau seminar. Atau perusahaan juga bisa mengurangi dampak dari energi menggunakan energi alternatif, yaitu seperti panel surya. Oke, di sini teman saya bakalan jelasin poin yang ketiga. Baik, prinsip konservasi energi yang ketiga itu adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi. Dengan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, kita dapat mengurangi penggunaan energi dalam skala besar dan juga mampu mengurangi biaya operasional atau biaya pengeluaran yang dibutuhkan pada suatu perusahaan atau industri. Kemudian yang ketiga, kita dapat membantu menjaga kelestarian dan ketersediaan energi di alam. Ya, contoh implementasi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi saya bagi di dua, yaitu pada skala kecil dan pada skala besar. Pada skala kecil kita dapat menggunakan lampu LED dibandingkan lampu gas. Kenapa? Karena lampu LED kita mampu menghasilkan terang dengan energi yang berbeda. Kemudian kita juga dapat melakukan atau menerapkan penggunaan listrik otomatis, di mana sinar matahari ketika sekali sinar matahari yang masuk maka listrik tersebut akan mematikan lampu di suatu ruangan. Dan untuk skala besar menggunakan teknologi mutakhir, contohnya pada industri elektronik itu menggunakan teknologi reduksi dengan menggunakan elektron berupa hidrogen. Hidrogen ini mampu menghasilkan proses yang bisa cepat namun dengan konsumsi energi yang lebih rendah serta aman bagi lingkungan. Itu 3 topik yang kami jelaskan, yang dimana 3 topik itu saling berkaitan. Untuk manajemen energi, dengan manajemen energi kita bisa melatih ke masa depan yang lebih baik. Sekian dari kami, saya Bayu Yunus. Saya Muhammad Anwar Ramadan. Saya Dimas Hadi Putra. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.